Saya menembus cerita menjadi pangeran ke-6 Dakian. Saat para tokoh pria lain masih bersaing untuk merebut hati tokoh wanita, saya malah menikahi wanita jahat yang dianggap membawa sial. Karena saya tahu, ini adalah dunia novel dengan banyak tokoh pria utama. Daripada memilih tokoh wanita utama yang diburu orang, lebih baik menikahi wanita jahat yang menganggap saya sangat berharga. Ye Lian terjerumus ke dalam sihir sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pemilik aslinya. Hanya karena satu kalimat di masa kecil, aku suka mata biru cerahmu. Dari kecil dianggap membawa sial. Ye Lian, hatinya menambahkan sedikit kegembiraan kecil. Seiring waktu, kegembiraan berubah menjadi cinta yang tumbuh diam-diam. Menurut pengaturan asli, Ye Lian secara alami memikul mata roh surga dan mata roh iblis. Sebuah niat untuk menjadi dewa. Setelah mengetahui bahwa saya jatuh cinta pada tokoh wanita utama, dia menjadi gila karena cinta, ingin menghancurkan dinasti Dakian yang hampir di tangan tokoh wanita utama. Akhirnya mati di bawah pedang saya. Sekarang saya menembus cerita ini. Pasti tidak akan mengecewakan gadis bodoh itu. Di dalam istana Feng Tian, ayah, anakku memiliki laporan untuk disampaikan. Kaisar Wu membuka kelopak mata yang setengah tertutup. Gerakan jari mengetuk pegangan tiba-tiba berhenti. Bicara, anakku ingin menikahi Ye Lian, putri Jenderal Ye Fen dari utara. Mohon kepada ayah untuk memberikan restu pernikahan. Suara saya liang terus bergema di aula besar. Satu batu membangkitkan ribuan gelombang. Yang mulia Raja Chu ternyata ingin menikahi wanita yang dianggap sial itu. Benar-benar tidak tahu apa yang dialami Yang Mulia Raja Chu di luar sana. Apa sebenarnya yang telah dialami selama 5 tahun? Diam, seluruh aula tiba-tiba menjadi hening. Kaisar Wu menatap saya yang masih menjaga sikap memberi hormat. Setuju, dia menoleh ke tukang enuh tua di sebelahnya. Enuh tua itu mengerti dalam sekejap dan segera membungkuk. Abdi ini akan segera menyiapkan. Kaisar Wu melambaikan tangan menandakan akhir sidang. Enuh tua itu mengibas debu dan menarik suara serak sambil berteriak. Akhiri sidang. Para pejabat sipil dan militer semua terkejut dan menengadah. Yang mulia sebenarnya benar-benar membiarkan wanita yang dianggap sial itu masuk ke keluarga kerajaan. Dan sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Saya agak bingung setuju sekarang. Sepertinya terlalu mudah. Meninggalkan istana Feng Tian, tentunya tak luput dari percakapan para pejabat sipil dan militer serta para pangeran. Ada yang memberikan selamat, tentu juga ada yang mengejek, menyembunyikan maksud dalam kata-kata. Saya datang tanpa menolak, semua menyambut dengan senyuman. Hari ini adalah hari yang baik. Saya menyeberang tangan sambil mendengkur lagu kecil. Tanpa disadari sudah sampai di barisan terakhir rombongan keluar dari istana. Setelah menembus waktu, saya mulai merencanakan, keluarga kaisar yang paling kejam, agar tidak dibersihkan, memiliki kemampuan untuk melawan. Sudah sejak lama saya menyiapkan 3 jalur. Jalur pertama, pura-pura menjadi anak ajaib. Pertama-tama mendapatkan kasih sayang kaisar, masuk ke dalam pandangan para menteri sejak dini, menjalin hubungan. Berikutnya adu secara langsung dengan para pangeran. Jalur kedua, mengandalkan pengetahuan dari 2 kehidupan untuk menghasilkan uang, berdiam diri dan mengumpulkan kekuatan, menunggu saat yang tepat untuk bertindak sebagai orang yang benar-benar licik. Jalur ketiga lebih sederhana, menghasilkan uang, membina pasukan loyal, melarikan diri. Tidak hanya dinasti Dakian di dunia ini, dia memiliki uang dan kekuatan. Tidak ada tempat yang tidak bisa dia tuju. Yang Mulia Raja Chu, Ye Tians yang berjalan cepat dari belakang melangkah maju untuk memberi hormat. Aku dan Su tersenyum dan berkata, Jenderal Ye, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Chu. Dibandingkan dengan Duke Zhen Guo yang marah dan memarahi para pejabat di istana, Ye Tians sekarang hanya seorang kakek yang khawatir tentang cucunya. Dengan nada yang bisa dibilang sangat lembut, aku melambaikan tangan dan tertawa kecil. Janjiku kepada Lian di masa lalu, tidak mungkin aku mengingkarinya. Feng Ye. Ye Tians terdiam sebentar lalu tersenyum dan berkata, Feng Ye, Yang Mulia Raja Chu mungkin sudah sarapan pagi. Feng Ye. Kenapa tidak makan bersama? Feng Ye, baik. Pasar Utara, aku melihat bangunan di kedua sisi jalan panjang dan tidak bisa tidak merasa kagum. Pada hari ke-5 tahun meninggalkan kota Wucheng, kota ini hampir tidak ku kenali lagi. Tidak tahu kemana Yang Mulia Raja Chu pergi selama 5 tahun ini. Ye Tians, yang penasaran, tak bisa menahan diri bertanya. Yang Mulia Pangeran ke-6, pada usia 13 tahun meninggalkan catatan dan tiba-tiba menghilang dari istana. Kaisar Wu marah, mesin negara dinasti Dakian untuk pertama kalinya beroperasi penuh tanpa adanya musuh luar, hanya untuk mencari satu orang. 5 tahun kemudian, Yang Mulia Pangeran ke-6 tiba-tiba kembali ke kota Tianwu. Saat itu sangat mengacaukan seluruh kota. Setelah istana diberlakukan karantina selama lebih dari setengah tahun, Yang Mulia Pangeran ke-6 yang pergi selama 5 tahun penuh itu, tidak hanya dicopot dari gelar kerajaannya, masih merupakan Raja Chu yang sangat mulia. Perubahan sikap Yang Mulia tak bisa tidak membuat orang berpikir lebih. Kini Yang Mulia sedang berada di masa jayanya, masih terlalu dini untuk menjadi pewaris tahta. Namun pada akhirnya harus memilih pihak. Kehadiran Yang Mulia Raja Chu ini membuat situasi yang sebelumnya cukup jelas menjadi lebih kabur. Aku menendang tanah dan menatap langit biru yang luas di atas kepala.
dan berkata pelan, "Aku telah memasuki Jianghu, bertemu beberapa orang, berperang cukup banyak, mendapatkan beberapa harta, mencari dao beberapa kali, melihat-lihat dunia, akhirnya hanya tersisa cerita tentang dua liang anggur." Yang Mulia Raja Chu sangat rendah hati. Ye Tianze mengelus janggutnya dan tersenyum. Setelah kembali dari Raja Chu ini, dia tidak pernah bisa memahami pihak lain lagi. Meskipun dia adalah seorang militer, namun dia juga beruntung dapat melihat sekelumit Jianghu. Yang Mulia Raja Chu, Jianghu ini sangat menarik, bukan? Aku tertawa pelan. Jianghu memang jauh lebih menarik daripada kota Tianwu ini. Hal ini aku setujui. Hahaha. Seorang tua dan seorang muda tiba-tiba tertawa terbahak-bahak bersama. Yang Mulia Raja Chu, orang tua itu kemudian kembali terlebih dahulu, agar Lian bisa segera mencoba teh pagi di kedai teh ini. Jenderal Ye, jalanlah dengan hati-hati. Aku akan mengunjungi di lain hari. Istana Raja Chu, Yang Mulia, Anda sudah kembali. Pengurus istana adalah pria berjanggut lebat. Pria setinggi 9 kaki, suara seperti guntur. Jelas bukan pengurus yang biasa ditemukan di keluarga bangsawan besar. Pintu, saya agak frustasi dan menjawab, "Maaf, Yang Mulia." Pintu merasa kehilangan kendali. Suara keras dan wajahnya memerah. "Sudahlah, kamu dan Cheng Hai pergi ke ruang belajar menunggu aku." "Ya, Yang Mulia." Di ruang belajar, Pintu dan seorang pemuda lainnya berdiri berdampingan di depan meja belajar. Pemuda itu adalah Cheng Hai. Usia awal 20-an, kulit agak gelap, berpakaian zirah biru dengan pedang panjang di pinggang. Dia adalah kapten pasukan pengawal istana. Yang Mulia, lihat Shen Yan masuk. Dia segera memberi hormat dan berkata, "Pintu, bagaimana perkembangan hal yang aku minta perhatianmu?" "Kembali, Yang Mulia, memang seperti yang Mulia perkirakan. Hari ini ketika gerbang kota dibuka, ada sebuah kereta kuda menuju ke istana Pangeran Wu Cheng." "Istana Pangeran Wu Cheng, Guru Woi." Aku berbisik pelan. Roda cerita mulai berputar sejak Guru Woi tiba di istana Pangeran Wu. Di belakang istana, memang benar-benar mulai berputar. Selanjutnya adalah penampilan Guru Woi berulang kali. Dalam pandangan para bangsawan dan pangeran, terus mendapatkan perhatian berulang kali. Sebuah rangkaian peristiwa terjadi, bagaimanapun. Itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku mengkonfirmasi pergerakan lawan, hanya untuk memastikan cerita berada di tahap mana. Gerbang kota, biarkan orang terus memantau ke arah istana Pangeran Wu Cheng. "Ya, Yang Mulia, Cheng Hai akhir-akhir ini terlalu sering memantau istana Wang. Berhati-hatilah lebih lagi." Mataku menyipit. "Mengerti. Yang Mulia, bawahanku tahu harus berbuat apa." Kalian pergi saja." Kembali memberi beberapa perintah sederhana kepadaku. Kemudian membiarkan kedua orang itu pergi masing-masing. Setelah mereka meninggalkan ruang kerja, sebuah pusaran kabut hitam di sudut membengkokkan ruang. Seorang pria kurus dengan topeng perunggu muncul dari dalamnya. Aku membawa cangkir teh sepertinya tidak merasa terkejut. "Yin Zai, bagaimana perkembangan penyelidikan yang kukerahkan padamu?" "Fedei, Yang Mulia, kakek Kubei telah meninggalkan kota tanpa malam. Zisu sedang bertanggung jawab untuk melacaknya." Suara Yin Zai agak serak. Suaranya seperti berasal dari kedalaman kegelapan yang membuat dingin tanpa alasan. Aku menyeringai. Aku pikir anjing tua ini akan bersembunyi lagi di kota tanpa malam untuk sementara waktu. Kakek Kubei, Left Protector of the Tianwai Tianmo Sect. Orang ini adalah sosok yang hadir sepanjang alur cerita asli. Dari awal hingga akhir, bayangannya selalu terlihat. Bisa dikatakan bahwa Ye Lian dapat berubah menjadi penyihir wanita yang jahat. Tidak lepas dari kontribusi orang ini, tujuan kakek Kubei keluar dari kota tanpa malam kali ini hanya satu. Ye Lian, mata biru cemerlang milik Ye Lian itu, bukanlah penyebab penyakit, apalagi tanda sial, melainkan mata roh abadi dan iblis, yang langka selama ribuan tahun. Dalam satu pikiran menjadi abadi, tugas sang tua menangis adalah membuat Ye Lian jatuh ke jalan iblis dan membangkitkan mata roh iblis, lalu membawanya kembali ke kota abadi malam untuk menjadi bejana pemimpin sekte iblis. Syarat membangkitkan mata roh iblis sangatlah berat. Pihak yang bersangkutan harus rela dengan sepenuh hati dan juga mengalami kejutan emosional yang sangat besar. Kehancuran keluarga Ye, kehilangan orang yang dicintai, dan ditinggalkan oleh semua orang. Seolah-olah semua kejahatan di dunia berasal dari dirinya. Siapapun pasti akan hancur mentalnya. Namun, aku masih punya pertanyaan tentang hal ini. Sekte Iblis menggunakan ilmu rahasia untuk memprediksi bintang-bintang dan menemukan keberadaan Ye Lian. Mereka bahkan memastikan lokasinya. Sekte Iblis punya ilmu rahasia, tetapi dinasti Dakian memiliki orang suci. Sekarang, di menara penjaga langit dinasti Dakian, ada seseorang di sana. Namun keberadaan yang disebut sebagai orang suci zaman ini, guru negara Dakian, Lu Wenxuan, dengan kemampuan kakek tua itu, menghitung mata roh abadi dan mata roh iblis, bukanlah hal sulit. Keluarga Sen tidak tahu, tidak mungkin. Hari ini, sikap kakek tua itu sangat jelas. Dia jelas mengetahui rahasia ini. Keluarga kerajaan sangat peduli dengan harga diri mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seseorang menikahi sosok yang dianggap sebagai tanda sial? Setelah berpikir sejenak, aku menyerah. Pikiran kakek tua itu sulit ditebak saat ini. Jika tentara datang, kita hadapi mereka. Jika air datang, kita tahan. Sekarang ada hal yang lebih penting.
anjing tua itu pasti akan melewati gerbang Tianmen. Kirim Yinhu dan yang lainnya untuk menyergapnya di sana. Mataku tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu juga pergi ke sana. Jangan biarkan anjing tua itu melarikan diri. Yinzai menerima perintah. Kediaman Putra Mahkota Timur. Seutas asap putih seperti naga putih yang naik ke langit dari meja dupa. Yang mulia Putra Mahkota, Yang mulia Pangeran kelima meminta audiensi. Di atas tempat tidur, seorang pemuda dengan wajah dingin membuka matanya. Biarkan dia masuk. Uhuk, uhuk, uhuk. Kakak, kenapa kamu selalu menyalakan dupa ini? Tidak menyengat, suara ketidaksukaan itu semakin dekat. Seorang pemuda dengan pakaian merah menyala, melambaikan tangan dan berjalan mendekati tempat tidur. Sen Muchen duduk dengan sedikit kesal dan berkata, apa urusanmu datang ke tempatku lagi? Sen Tengfeng menggosok-gosokkan tangannya sambil tertawa kecil. Adik datang untuk membantu kakak mengatasi masalah, bukan? Sen Muchen mengerutkan alisnya. Mengatasi masalah apa? Saat rapat pagi tadi, kakak hadir, kan? Kakak tidak mendengar bahwa adik keenam ingin menikahi gadis malang dari keluarga Ye itu? Itu adalah kabar bahagia bagi adik keenam. Kenapa sepertinya kamu tidak senang? Jangan-jangan, adik kelima juga tertarik pada Ye Lian? Sen Tengfeng melambaikan tangan dengan wajah kesal. Tentu saja tidak, aku bahkan belum pernah melihat seperti apa wajahnya. Hanya mendengar rumor tentangnya saja. Aku bahkan harus menghindari berjalan melewati rumah keluarga Zhen Guogong. Ah, kakak, kau membuatku kehilangan arah pembicaraan. Aku datang benar-benar untuk membantu kakak mengatasi masalah. Sen Tengfeng menggosok-gosok jarinya dan dengan sengaja berdehem 2 kali. Berapa banyak? 500 liang. Tidak, 300 liang sudah cukup. Sen Tengfeng mengamati ekspresi Sen Muchen dan segera mengubah jawabannya. Achan, antar tamu keluar. Sen Muchen memberi isyarat kepada Kasim muda dan berkata, tunggu, kakak, 200 liang sudah cukup. Achan, 100 liang saja. Kakak, apakah kakak tega melihat adikmu mati kelaparan di jalan? Sen Muchen mengangkat tangannya. Katakan saja. Sen Tengfeng terlihat senang dan segera berdehem membersihkan tenggorokannya. Begitu adik keenam menikahi gadis malang itu berarti dia mendapatkan dukungan dari keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye memiliki seorang gadis malang, mereka memiliki reputasi besar di militer, terutama Zhen Guogong, yang merupakan jenderal 2 dinasti, jenderal besar Zhen Bei, yang bahkan pernah diangkat oleh kakek sebagai panglima tertinggi pasukan kuda. Dia telah mencetak prestasi luar biasa untuk dinasti Dakian. Jika orang seperti itu mendukung adik keenam, kakak, tidakkah kau merasa ada krisis? Mengapa aku harus merasa ada krisis? Sen Muchen berkata dengan santai. Kakak, kau tidak takut adik keenam? Sen Tengfeng belum selesai bicara, ketika Sen Muchen meliriknya dengan dingin. Biasanya bagaimana aku mengajarimu, hal-hal yang tidak seharusnya kau katakan, simpan saja dalam perutmu. Maksudku adalah, kita harus membatalkan pernikahan ini, sebelum semuanya menjadi mimpi buruk. Hehe, Sen Tengfeng menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Perintah kekaisaran sudah dikeluarkan, mana mungkin bisa ditarik kembali? Atau, apakah kau berani mewakili ayah kaisar untuk menarik kembali perintah itu? Kakak, jangan bicara sembarangan. Sen Tengfeng buru-buru melambaikan tangannya. Jika aku dikenakan tuduhan itu, ayah kaisar pasti akan menghukumku habis-habisan. Sen Muchen berdiri, berjalan mendekati Sen Tengfeng, dan berkata dengan datar. Lain kali, jika ingin meminta uang, langsung saja. Jangan banyak bicara agar tidak didengar oleh orang yang berniat jahat. Selain itu, pikirkan cara untuk menunjukkan prestasi yang baik, agar ayah kaisar memberimu gelar bangsawan dan kau bisa segera pindah dari istana. Wajah Sen Tengfeng berubah gelap dan dia mengeluh tanpa hati. Aku juga ingin, tapi kakak, lihatlah. Ayah kaisar memotong gajiku setiap bulan. Aku hampir bangkrut, dengan keadaan miskin dan lapar. Bagaimana aku bisa menunjukkan prestasi baik? Kurangi kunjunganmu ke tempat hiburan malam, agar ayah kaisar tidak marah dan memotong gajimu lagi. Achan, bawa dia untuk mengambil uang. Sen Muchen berbalik dan melambaikan tangan dengan tidak sabar. Jika bukan karena kita saudara kandung, aku tidak akan peduli dengan adikku yang terkenal manja di Tianwu City ini. Terima kasih, kakak, aku pasti akan sering mengunjungimu nanti. Sen Tengfeng berkata dengan senyum lebar. Hehe, kediaman Zhen Guogong, seorang Kasim berpakaian merah cerah, membawa dekrit kekaisaran dan memimpin rombongan Kasim serta pengawal memasuki kediaman dengan megah. Su Gongong, Ye Tians memberi hormat dan berkata, selamat, Tuan Zhen Guogong, bersiaplah untuk menerima dekrit. Su Gongong membuka dekrit dengan senyum lebar dan berkata, aku mendengar bahwa Putri Jenderal Zhen Bei, Ye Lian, pandai, anggun, memiliki kepribadian luar biasa, dan berbudi luhur. Dia adalah pasangan yang sempurna. Dengan ini, kau akan dinikahkan dengan Raja Chu sebagai permaisuri. Titah diberikan. Hamba menerima titah dan menyampaikan terima kasih. Ye Tians menerima dekrit dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Nona, Jin Xiu dan Jin Lian jelas merasakan bahwa tubuh nona mereka bergetar beberapa kali. Tuan Zhen Guogong, keluarga Anda sekarang akan menjadi keluarga kerajaan. Selamat, selamat. Su Gongong tidak dapat menahan diri untuk melihat beberapa kali ke arah Ye Lian yang berdiri di kejauhan. Dunia mengatakan bahwa keluarga Zhen Guogong memiliki seorang gadis malang. Namun, berapa banyak orang yang benar-benar pernah melihatnya, meskipun matanya tertutup dengan kain hitam.
Keindahan luar biasa wajahnya tetap tidak dapat disembunyikan. Sekarang setelah melihatnya, semuanya terasa masuk akal. Su Gonggong, Anda terlalu sopan. Afu, Ye Tians memanggil sekali. Pengurus rumah dari keluarga Zhen Guogong yang berdiri tidak jauh segera maju. Dengan cekatan, dia mengambil sebuah kantong perak dari pinggangnya. Su Gonggong, ini sedikit uang untuk teh. Su Gonggong menerima kantong perak itu dengan diam-diam. Matanya tersenyum hingga hampir menjadi garis lurus. Tuan Zhen Guogong, saya mohon pamit lebih dulu. Su Gonggong, hati-hati di jalan. Setelah rombongan itu meninggalkan kediaman, Ye Tians meludah dengan kesal. Hah, anjing Kasim tua, kalau bukan karena aku tahu apa isi dekrit itu, aku tidak akan memberikan wajah ramah padanya. Nona, Anda baik-baik saja? Mendengar suara cemas dari Jin Xiu, Ye Tians segera berbalik. Kain hitam yang menutupi matanya telah basah oleh air mata. 2 garis air mata mengalir ke bawah. Lian, apa yang terjadi? Dengan dukungan Jin Xiu dan Jin Lian, Ye Lian menggelengkan kepalanya berulang kali seperti boneka kayu. Maafkan aku, kakek, aku hanya terlalu bahagia. Kakek berkata kepadaku bahwa hari ini akan ada kabar baik. Dan aku sangat penasaran. Namun, aku tidak menyangka itu adalah dekret pernikahan ini. Rindu yang aku rasakan setiap hari dan malam, ini berubah menjadi air mata yang mengalir deras. Ye Tians tidak dapat menahan diri untuk menghela napas. Langit sungguh kasihan pada keluarga Ye. Di sisa hidupnya, bisa melihat, cucunya yang malang memiliki tempat berlabuh yang baik. Dia merasa tidak lagi memiliki penyesalan. Yang Mulia Pangeran kelima meminta audiensi. Dia mengatakan datang untuk mengucapkan selamat. Pelayan yang bertugas menyampaikan pesan berlari kecil ke dalam kediaman. Mengucapkan selamat, dia pasti datang untuk meminta uang, bukan? Aku menggeleng sambil tersenyum. Di Tianwu City, dari kaisar hingga pengemis. Siapa yang tidak tahu kebiasaan Pangeran kelima Senteng Feng? Bawa dia untuk bertemu denganku. Baik, Yang Mulia, jangan pandang rendah orang ini. Meskipun dia seorang pemboros besar, hanya dengan kemampuan untuk bergaul bebas antara pangeran dan para menteri, itu bukan kemampuan yang dimiliki orang biasa. Setelah berbasa-basi sebentar, aku berbicara dengan dia tentang berbagai hal. Selama itu, aku memberinya banyak kudapan. Pada akhirnya, dia bahkan lupa bahwa dia datang untuk meminjam uang. Dia membawa pulang beberapa kudapan dari Hua Xiangzai sebelum pergi. Mendu, pergilah ke Hua Xiangzai, ambil beberapa kudapan yang baru saja keluar dari oven. Mendu ragu sejenak dan bertanya, Yang Mulia, apakah perlu menyiapkan sesuatu yang lain? Sepertinya Yang Mulia akan pergi ke kediaman Zhen Guogong. Tidak perlu lagi. Oh, bawa ini, beri ini kepada pemilik Hua Xiangzai. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Aku melemparkan sebuah medali besi hitam ke tangan Mendu. Baik, Yang Mulia, aku duduk bersila di depan papan catur, menutup mata, dan kesadaran spiritualku meluas keluar, hingga menyentuh dinding tak terlihat, lalu menariknya kembali. Masih kurang sedikit, dikatakan bahwa setelah mencapai tingkat itu, kesadaran spiritual dapat menjelajah sejauh ribuan mil. Dunia yang luas ini hanya sejarak satu pikiran saja. Plot cerita asli sekarang hanya bisa menjadi referensi. Arah masa depan sudah menjadi misteri. Bahkan ketika menghadapi ketidakpastian, selama memiliki kekuatan yang cukup, tidak perlu merasa takut. Yinzai sudah pergi. Tidak kusangka yang datang adalah kau. Bermain catur? Aku tersenyum sedikit aneh. Fuseng memberi hormat kepada Yang Mulia. Seorang pria berjas hitam menyeret lengan bajunya yang panjang sambil memberi hormat. Yinwei adalah organisasi tentara bayaran yang aku bina. Beberapa dari mereka adalah anak-anak yatim yang aku latih sejak kecil. Ada juga ahli dari dunia persilatan yang direkrut. Skalanya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk melindungi orang-orang yang ingin aku lindungi. Tanpa banyak bicara, Fuseng telah duduk bersila di depan papan catur dan menempatkan bidak hitam. Menarik, aku tersenyum ringan, mengambil sebuah bidak putih perlahan. Yang Mulia, seseorang sedang mengikuti kita. Cheng Hai melirik ke belakang sambil menggenggam gagang pedangnya dengan tatapan penuh niat membunuh. Dia telah membersihkan semua mata-mata di sekitar kediaman pangeran. Yang belum dibersihkan juga sudah mundur. Namun, tidak disangka saat menemani Yang Mulia keluar, masih ada. Jangan khawatir, akan ada yang menangani. Aku tersenyum ringan dari dalam kereta kuda. Para orang tua di istana benar-benar menarik. Sejak aku pindah dari istana ke kediaman pangeran, mereka sepertinya ingin tahu bahkan kapan aku ke toilet. Mengirimkan orang-orang rendahan seperti ini, hanya untuk menguji kedalaman air di sini. Di antara mereka ada orang dari kelompok putra mahkota, beberapa pangeran lain, dan beberapa orang yang hanya ikut angin. Lalat, bunuh saja, kalau tidak, mereka hanya akan semakin banyak. Kereta kuda berjalan perlahan, di sebuah gang gelap yang tidak diketahui. Terdengar beberapa suara benda tajam menembus tubuh, lalu aroma darah tipis menyebar. Fuseng berdiri di dalam gang, memberi hormat, lalu menghilang kembali ke dalam kegelapan. Yang Mulia, kita telah tiba di kediaman Zhen Guogong. Yang Mulia Raja Chu, selamat datang. Aku mohon maaf atas sambutan yang kurang hangat. Mendengar pengumuman dari pelayan, Ye Tians buru-buru keluar menyambut. Jenderal Ye, terakhir kali aku datang dengan terburu-buru. Kali ini aku telah menyiapkan beberapa hadiah kecil. Kuharap Jenderal Ye tidak merasa terganggu.
Yang Mulia sungguh terlalu sopan. Datang saja sudah cukup, kenapa harus membawa hadiah? Setelah beberapa basa-basi, senyuman di wajah Ye Tian semakin lebar. Sejak kecil, Shen Yian sering datang ke rumahnya untuk bermain dengan Lian. Mereka tumbuh bersama dengan polos. Dia menyaksikan mereka tumbuh dewasa. Dia bahkan mungkin lebih mengenal Shen Yian daripada Kaisar sendiri. Karena dia mengenalnya, dia merasa yakin menyerahkan Lian kepadanya. Namun, ketika Shen Yian tiba-tiba meninggalkan Tianwu City, dia melihat cucunya semakin kurus dan khawatir selama beberapa waktu. Dia bahkan mengirim banyak orang untuk mencarinya. Jika bukan karena surat yang dikirim secara berkala membuktikan bahwa Shen Yian baik-baik saja, cucunya yang malang mungkin akan jatuh sakit karena terlalu merindukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa waktu berlalu begitu cepat. Putra mahkota ke-6 sekarang telah tumbuh menjadi Raja Chu. Yang Mulia, silakan masuk. Hahaha, Ye Tian memimpin jalan di depan. Shen Yian mengikuti dari belakang ke ruang aula. Yang tua dan yang muda berbasa-basi beberapa saat lagi. Ye Tian tahu alasan kedatanganku. Pria tua ini tidak mau ikut campur dalam urusan pasangan muda. Yang Mulia, aku masih ada urusan yang belum selesai. Aku mohon diri sebentar. Jenderal Ye, silakan urus pekerjaan Anda. Ah, Yang Mulia, Lian sedang menunggu Anda di ruang belajar. Silakan temui dia sendiri. Sebagai seorang jenderal, dia tidak pandai dalam berbasa-basi atau berbicara berputar-putar. Lebih baik berbicara langsung dan jelas. Kalimatnya membuat wajahku sedikit memerah. Jenderal Ye, Anda terlalu sopan. Tidak sopan, tidak sopan. Yang Mulia, silakan lakukan sesukamu. Aku akan kembali bekerja. Di ruang belajar, Jin Xiu dan Jin Lian melongok keluar dari pintu. Mereka terus-menerus melihat ke kanan dan kiri. Kakak Xiu, apakah Yang Mulia Raja Chu tampan? Apakah kamu tidak melihat Yang Mulia Raja Chu terakhir kali dia datang? Jin Lian berkata dengan nada sedikit sedih. Terakhir kali aku berdiri terlalu jauh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Begini saja, dia seperti seorang pria elegan yang sempurna. Seorang pangeran yang tiada tandingannya di dunia. Deskripsi ini sangat cocok untuk Yang Mulia Raja Chu. Kakak Xiu, aku tidak mengerti. Kamu selalu mengantuk saat belajar bersama Nona, kan? Jin Xiu dengan kesal mencubit pipi kecil Jin Lian. Lian tahu aku salah. Jin Xiu, Jin Lian, jangan membuat keributan. Jika Yang Mulia melihat, itu akan sangat tidak sopan. Ye Lian tidak bisa menahan diri untuk menegur mereka. Jin Xiu, Jin Lian, kami mengerti. Keduanya segera menundukkan kepala dan berdiri dengan sopan. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku masuk ke ruang belajar dengan sangat akrab. Begitu aku masuk, aku langsung melihat pemandangan ini. Pelayan memberi hormat kepada Yang Mulia Raja Chu. Kedua gadis itu segera memberi hormat dengan suara hormat. Jin Lian menundukkan kepala sambil diam-diam melirik Yang Mulia Raja Chu yang ada di depannya. Untuk sesaat, dia tampak terpana. Dia segera menyadari makna dari deskripsi kakak Xiu. Seorang pangeran yang tiada tandingannya di dunia. Pria muda yang tampan dan berbakat di depannya. Seperti dewa yang melangkah keluar dari lukisan. Di antara alisnya, ada aura luar biasa yang sulit dijelaskan. Jin Xiu, yang telah tumbuh bersama Nona sejak kecil, juga terpana. Mengapa sebelumnya dia tidak menyadari bahwa Yang Mulia Raja Chu begitu tampan? Aku juga tidak menyangka. Setelah kekuatanku meningkat, perubahan dalam auraku ditambah wajah tampan ini, akan memiliki dampak yang besar bagi orang biasa. Lian memberi hormat kepada Yang Mulia Raja Chu. Ye Lian juga segera menundukkan kepala mengikuti dua pelayannya. Baru saja, apakah Yang Mulia melihat aku menegur Jin Xiu dan Jin Lian? Apakah Yang Mulia akan berpikir bahwa aku adalah seorang wanita yang kejam? Lepaskan formalitas itu, aku tersenyum dengan sedikit pasrah. Etika yang rumit ini semakin banyak seiring bertambahnya usia. Dulu, Ye Lian pasti sudah melompat-lompat dan menarikku untuk bermain-main. Jin Xiu, kalian boleh pergi sekarang. Baik, Yang Mulia. Setelah kedua pelayan pergi, aku baru menatap Ye Lian dan sedikit menyalahkannya. Mengapa kau membalut matamu lagi? Ye Lian hendak membuka mulut, tapi dia merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. Kain hitam yang membalut matanya terjatuh, dan dunia menjadi terang. Aku dengan hati-hati menutupi matanya dengan tangan besar dan berkata, biarkan matamu menyesuaikan. Hati-hati agar tidak melukai mata. Iya, Yang Mulia. Ye Lian menjawab dengan suara pelan, wajahnya merah. Nada suaranya sama sekali tidak dingin seperti biasanya. Melihat gadis cantik di depanku, pikiranku melayang jauh. Sementara kalian semua mengejar protagonis wanita, aku memilih mengejar antagonis wanita. Semakin lama aku mengenalnya, aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta sepenuhnya pada gadis yang agak polos dan ceroboh ini. Jangan khawatir, gadis bodoh. Dengan keberadaanku, semua hal buruk yang seharusnya terjadi di cerita asli tidak akan terjadi. Lama setelah itu, Ye Lian tiba-tiba merasa dunia menjadi terang. Wajah yang ia rindukan siang dan malam kini ada di depan matanya. Matanya memerah tanpa sadar. Dia berkata dalam hati, Ye Lian, kau harus menahan diri. Jangan menangis. Hari ini adalah hari bahagia. Bagaimana bisa merusak suasana yang mulia? Kemarin aku datang dengan tergesa-gesa. Tidak sempat menemanimu dengan baik. Maafkan aku, mata gadis ini masih begitu indah. Terakhir kali aku datang, aku baru saja selesai menjalani hukuman rumah.
Setelah menerima gelar bangsawan dan keluar dari istana, karena merindukan gadis ini, aku menyempatkan diri mengunjungi kediaman Zhen Guogong saat pindah rumah. Aku berbasa-basi dengan keluarga Ye, tetapi sebelum Ye Tian sempat menahanku. Mendu sudah buru-buru memanggilku kembali. Yang mulia datang saja. Lian sudah sangat senang. Ye Lian menggelengkan kepala dengan semangat. Wajahnya merah muda seperti bunga persik, terlihat sangat menggemaskan. Ku ragu sejenak, kemudian mengulurkan tangan besarku dan memegang tangan kecilnya yang tampak canggung. Aku bisa merasakan tubuh Ye Lian bergetar sedikit, wajahnya semakin merah. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda menolak. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Jika memegang tangannya terlihat oleh orang lain, pasti aku akan dimarahi. Ayo, pergilah ke paviliun di tengah danau. Aku akan menceritakan kisah menarik dari dunia persilatan kepadamu. Baik, Yang Mulia. Mata biru terang Ye Lian bersinar. Merasakan kehangatan dari tangan besar yang memegangnya.